Permisi Bu, saya mau mengurus IMB untuk rumah saya. Betulkah di sini Bu? Silakan duduk dulu. Iya, benar Bu, di sini tempat mengurus IMB, tapi IMB-nya sudah ganti nama jadi PBG. Oh seperti itu ya Bu. Jadi perbedaannya apa ya Bu? Untuk penjelasan lebih lengkapnya Bu, mari kita lihat video berikut ini. Izin mendirikan bangunan yang kita kenal dengan IMB saat ini sudah berganti nomenklatur menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau disingkat PBG sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Jadi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG ini adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. PBG sendiri proses verifikasi teknis terhadap rancangan yang diajukan oleh pemohon dan dinilai aspek-aspeknya dan standar teknisnya oleh tim verifikasi. Proses IMB hanya dilakukan secara offline, sedangkan proses PBG dilakukan secara online melalui aplikasi website yang dibuat oleh Kementerian PUPR yang kita kenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG. Sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, semua verifikasi dokumen teknis dilakukan seluruhnya oleh dinas. Namun sekarang setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 16, dalam SIMBG, verifikasi untuk bangunan tidak sederhana, dinas dibantu oleh tim ahli bernama TPA yang melibatkan profesional dan akademisi, sehingga salah satu dampak positifnya adalah menciptakan peluang lapangan pekerjaan bagi tenaga ahli profesional. Sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2021, waktu pengurusan PBG maksimal 28 hari untuk bangunan tidak sederhana dan maksimal 14 hari untuk bangunan sederhana. Sertifikat layak fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. PBG dan SLF menjamin aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan maupun kemudahan fungsi dalam bangunan gedung. SLF sebagai tanda legal bangunan gedung yang telah dinilai keandalannya. Tanpa SLF, keandalan bangunan gedung masih diragukan, seperti tidak berjalannya sistem kebakaran, penangkal petir, bahkan menyebabkan bangunan roboh, dan menjadi sumber bahaya bagi masyarakat sekitarnya. SLF memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli bangunan gedung. Dengan adanya SLF, nilai jual bangunan gedung semakin tinggi. Masa berlaku SLF untuk bangunan umum selama 5 tahun, hunian sederhana berlaku selama 20 tahun, dan untuk PBG berlaku seumur hidup apabila tidak ada penambahan dan perubahan fungsi bangunan. Nah, sekarang sudah paham kan Bu? Oh iya. Jadi persyaratannya apakah masih sama dengan IMB yang kemarin Bu? Terus gimana cara daftarnya? Untuk persyaratannya ada beberapa perubahan. Langsung saya jelaskan di sini ya. Untuk mendaftar PBG, Ibu bisa mengakses web SIMBG melalui link simbg.pu.go.id dan setelah itu daftar untuk membuat akun pemohon. Kemudian pilih sebagai pemohon PBG dan SLF dan masukkan email yang aktif serta kata sandinya. Cek email Ibu untuk memverifikasi akun yang Ibu daftarkan. Silahkan masuk dengan menggunakan email dan kata sandi yang Ibu daftarkan tadi. Di sini saya akan masuk menggunakan akun uji coba. Kemudian silakan klik tambah dan pilih menu persetujuan bangunan gedung. Kemudian akan keluar daftar pengajuan. Yang pertama jenis permohonan, silakan pilih bangunan gedung baru.
Kemudian untuk fungsi bangunan, jika itu rumah tinggal, maka pilih fungsi hunian. Kemudian untuk jenis bangunan, silakan pilih rumah tinggal tunggal jika rumahnya berdiri sendiri. Setelah itu, silakan isi nama bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, tinggi bangunan, serta luas basement bangunan jika bangunan memiliki basement. Perancang dokumen teknis, apakah disediakan oleh penyedia jasa konstruksi, menggunakan desain prototipe, mengembangkan desain prototipe, atau desain berdasarkan ketentuan pokok tahan gempa. Kemudian simpan. Setelah itu silakan isi data pemilik, seperti status kepemilikan apakah dari pemerintah, badan usaha, atau perorangan. Jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, jenis tanda pengenal, nomor identitas, alamat, dan juga nomor telepon serta alamat email. Selanjutnya isi data alamat bangunan gedung seperti provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, serta lokasi bangunan gedung. Jika sudah, silakan dicek kembali untuk data bangunan gedung dan klik lanjut. Tahapan selanjutnya mengisi form data tanah. Klik data profil tanah, kemudian isi sesuai dengan data di sertifikat tanah yang Ibu punya. Untuk Kabupaten Landak, jenis dokumen kepemilikan data tanah wajib sertifikat, baik itu hak milik, hak pakai, maupun hak guna usaha. Kemudian isi nomor dokumen data tanah, tanggal terbit dokumen, luas tanah, hak kepemilikan atas tanah, nama pemilik hak atas tanah, alamat lokasi tanah, dan upload file data kepemilikan tanah. File yang diupload harus dalam bentuk PDF. Yang terakhir, pilih ya atau tidak untuk kolom perjanjian tanah apakah dibangun di atas tanah milik orang lain atau tidak. Selanjutnya, form data umum. Terdapat 3 hal yang harus diupload di data umum. Yang pertama, KTP atau KITAS. Yang kedua, KRK dan KKPR yang dapat diajukan di bidang penataan ruang dan pertanahan pada Dinas PU PRPRA Kabupaten Landak. Dan yang terakhir, data penyedia jasa perencana, baik itu berupa SKA ataupun STRA. Tahapan selanjutnya adalah data kelengkapan, yang terdiri dari data teknis arsitektur, data teknis struktur, data teknis mekanikal elektrikal, dan plumbing atau MEP. Mohon untuk semua file yang diupload dalam bentuk PDF. Tahapan yang terakhir, form pernyataan. Baca terlebih dahulu konfirmasi pernyataan permohonan, kemudian centang pernyataan sesuai dengan yang ada pada bangunan. Terakhir, centang checklist jika setuju dan klik simpan. Setelah itu, Ibu bisa mengecek status permohonan pada web SIMBG dari verifikasi kelengkapan oleh Dinas Teknis hingga penjadwalan TPA ataupun TPT. Jika konsultasi gambar teknis bersama TPA dan TPT sudah dijadwalkan, operator akan menginformasikan melalui telepon ataupun email. Konsultasi gambar teknis dapat dilakukan melalui konferensi video ataupun langsung di ruang rapat Cipta Karya DPU PRPRA. Jika gambar teknis sudah disetujui, Ibu tinggal menunggu status permohonan menjadi menunggu pembayaran retribusi. Silakan Ibu datang ke kantor DPM PTSP Kabupaten Landak untuk mengambil dokumen fisik SKRD dan melakukan pembayaran di Bank Kalbar Kabupaten Landak. Jika sudah melakukan pembayaran, upload bukti pembayaran dengan cara mengklik tombol biru, kemudian pilih retribusi, dan upload dengan format file PDF. Setelah dokumen dan pembayaran sudah diverifikasi oleh DPM PTSP, Ibu tinggal menunggu status permohonan menjadi izin menunggu diambil. Jika sudah, silakan klik dokumen dan lihat. Atau Ibu bisa juga mengambil dokumen fisiknya di kantor DPM PTSP Kabupaten Landak. Tidak berhenti sampai di situ ya Bu. Setelah diterbitkan PBG, Ibu dapat mengurus pembuatan SLF-nya jika bangunan Ibu sudah siap dibangun. Sama seperti PBG, pengajuan SLF juga dilakukan melalui website PBG yaitu simbg.pu.go.id. Untuk pengajuan SLF, Ibu bisa menyampaikan informasi jadwal pelaksanaan konstruksi ke operator PBG di Dinas PU PRPRA Kabupaten Landak. Setelahnya akan ada jadwal inspeksi oleh penilik yang ditugaskan dari pekerjaan struktur bawah, basement, dan struktur atas. Jika bangunan sudah selesai dibangun, akan ada inspeksi lanjutan oleh penilik untuk melaksanakan commissioning test pada bangunan. Jika dokumen sudah divalidasi oleh kepala dinas, maka Ibu tinggal menunggu status permohonan menjadi pengambilan dokumen.
Sama seperti PBG, silahkan klik dokumen, kemudian lihat dokumen. Atau Ibu juga bisa mengambil dokumennya di kantor DPM PTSP Kabupaten Landak. Oh, jadi sekarang informasi dan pendaftarannya bisa melalui online ya, Bu? Ya, benar sekali, Bu. Nah, sekarang mohon Ibu dilengkapi dulu dokumen PBG-nya dan segera mendaftar ya, Bu. Ini dokumennya. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Landak, ayo ajukan permohonan PBG dan SLF untuk bangunan kita, agar bangunan gedung yang akan dibangun sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan, demi keamanan, kemudahan, dan keselamatan kita bersama. Dan tentunya dengan terrealisasinya PBG dan SLF dapat mengarahkan daerah kita ke penataan bangunan yang lebih baik dan meningkatkan restribusi daerah untuk pembangunan dan kemajuan daerah kita. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.